Ega Zubaida, saya sebagai pemateri pertama, yang mana kelompok kami akan menjelaskan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan barang dan jasa. Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak, yang mana pertama yaitu transaksi antara entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak ini merujuk pada kegiatan keuangan atau operasional yang terjadi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Dalam struktur korporasi, perusahaan induk memiliki saham pengendali di anak perusahaan sehingga memiliki kontrol atas kegiatan operasionalnya dan keuangan anak perusahaan tersebut. Contoh dari transaksi ini bisa seperti pinjaman, pembelian, penjualan aset, pembayaran dividen, penyediaan jasa, atau transfer. Yang kedua yaitu dalam PSAK 65 laporan keuangan konsolidasi, transaksi melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang mana dalam PSAK 65 ini pernyataan standar akuntansi keuangan tentang laporan keuangan konsolidasian mengatur bagaimana perusahaan induk harus menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan gabungan antara perusahaan anaknya. Adapun berikut poin penting mengenai transaksi antara entitas induk dan entitas anak sesuai dengan PSAK nomor 65. Yang pertama itu penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya, kedua penghapusan transaksi antar entitas, yang ketiga pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, keempat pengendalian, yang kelima kepentingan dan pengendalian, dan terakhir itu laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu transaksi hulu atau sering juga disebut dengan transaksi upstream, yang mana transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Transaksi upstream ini terjadi antara hubungan entitas induk dan entitas anak adalah transaksi yang dilakukan dari entitas anak ke entitas induk. Dalam hal ini entitas anak yang menjual barang jasa atau aset lain kepada entitas induknya. Transaksi ini berbeda dengan transaksi downstream yang terjadi ketika entitas induk yang menjual atau mengalihkan aset ke entitas anak. Pentingnya eliminasi transaksi antara induk dan entitas anak, yang mana entitas induk itu berkewajiban menyusun laporan keuangan atau laporan konsolidasian yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Yang kedua, PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang dalamnya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Yang ketiga, oleh karena itu entitas induk dalam entitas anak merupakan suatu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak itu menjadi transaksi di dalam satu entitas. Sehingga semua dampak transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha terus dieliminasi. Yang terakhir itu PSAK nomor 65 menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam penyusun laporan konsolidasian atau prosedur konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi atau entitas dalam kelompok usaha. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak pencatatan pada entitas induk dan jurnal eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi memiliki tujuan utama, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan grup perusahaan seolah-olah mereka adalah suatu entitas tunggal. Dampak yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dari transaksi jurnal persediaan disebut sebelum terrealisasi apabila selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sudah terrealisasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk artinya bagaimana laporan keuangan perusahaan induk dipengaruhi oleh kepemilikannya atas perusahaan lain atau entitas anak.
Saat perusahaan induk memiliki atau mengendalikan perusahaan anak, ada beberapa hal yang penting yang harus dicatat di laporan keuangan induk. Yang pertama, pencatatan investasi. Yang kedua, laba atau rugi dari anak. Yang ketiga, dividen dari anak. Pencatatan ini membantu perusahaan induk menunjukkan dampak kepemilikannya atas perusahaan anak dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat terkait dengan transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya. Dampak terhadap jurnal eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi adalah upaya untuk menghilangkan transaksi antara perusahaan induk dan anak agar laporan keuangan gabungan terlihat seperti suatu perusahaan tunggal. Ini dilakukan agar laporan keuangan grup tidak mencatat transaksi ganda. Ada beberapa cara kerjanya. Yang pertama, menghilangkan transaksi internal. Yang kedua, menghapus saldo piutang dan utang antara perusahaan. Yang ketiga, menghasilkan laba atau rugi yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk membersihkan laporan konsolidasi dari interaksi internal sehingga laporan keuangan grup lebih akurat dan tidak berlebihan. Itulah penyampaian dari materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang transaksi penjualan persediaan. Di sini ada transaksi hulu penjualan persediaan. Bisa teman-teman lihat di modul ataupun di buku itu ada contoh 5.2. Nah, contoh ini akan dijelaskan di depan nanti. Dan juga ada transaksi hilir penjualan persediaan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini ada contoh 5.3. Nanti akan dijelaskan di depan nanti. Selanjutnya itu ada transaksi penjualan jasa. A, itu entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Nah, transaksi entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Jadi entitas induk dan entitas anak itu saling berhubungan untuk penjualan jasa. Bisa entitas induk ke entitas anak ataupun entitas anak ke induknya. Selanjutnya di sini ada eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk. Jadi pada transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa itu akan diakui oleh entitas induk atau entitas anak, akan menjadi beban di induk ataupun anaknya. Selanjutnya yang C ada utang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Jadi transaksi penjualan jasa yang ada utang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa itu akan dihapuskan maupun dari induk ataupun dari anaknya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.